Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki satu masa atau satu momentum yang disebut dengan Sabtu Sunyi, atau sering juga dikatakan Sabtu Teduh. Satu momen yang merupakan masa-masa penantian bagi pengikut-pengikut Kristus untuk menantikan kebangkitannya. Jadi peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini kita peringati sebagai orang-orang percaya, Yesus sudah bangkit. Tapi hari ini kita gunakan untuk merenungkan kembali apa yang terjadi pada masa-masa penantian tersebut. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayat ke-38 sampai 42. Dan tema kita adalah Yesus Kristus, pusat kasih dan hormat kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan terus masih memberikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami memasuki satu masa yang bernama Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh, di mana sebagai orang-orang percaya kami memperingati kembali momentum sebelum Kristus mengalami kebangkitannya, dibangkitkan dari orang mati. Tuhan, biarlah pada masa ini kami boleh merenungkan kembali, boleh memikirkan kembali peristiwa Sabtu Sunyi ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi boleh meneguhkan iman percaya kami terus untuk berada di dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 berbunyi demikian. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada satu taman. Dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Dalam bahasa Inggris, versi English Standard Version dikatakan sebagai berikut. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission. So he came and took away his body. Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen clothes with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now, in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb in which no one had yet been laid. So because of the Jewish day of preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu kali ada seorang anak remaja berbicara di telepon dengan seorang temannya. Jadi temannya ini mengajak untuk pergi berjalan-jalan pada hari Minggu. Nah, anak remaja ini kemudian menjawab kepada temannya, maaf, saya nggak bisa. Besok ada acara keluarga. Lalu setelah dia menutup telepon, mamanya yang mendengarkan pembicaraan itu bertanya, kenapa dia mengatakan ada acara keluarga?
Padahal hari Minggu biasanya mereka selalu pergi ke gereja. Nah, anak ini menjawab, malu mah kalau saya bilang pergi ke gereja. Nanti saya pasti dibully. Dibilang sok alim lah, sok suci lah. Anak remaja ini sedang mengalami krisis identitas kekristenannya. Nah, pergumulan-pergumulan seperti yang dialami oleh anak remaja ini mungkin sekali juga menjadi pergumulan kita pada masa-masa ini. Kita mungkin malu, sungkan, bahkan takut untuk mengakui iman Kristen kita di hadapan orang lain, di hadapan teman, atau malah kadang di hadapan keluarga. Nah, dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diperlihatkan oleh dua karakter, dua tokoh, yang tadinya malu mengakui Kristus di hadapan orang-orang banyak. Mungkin karena tekanan, mungkin karena memang takut, dan lain-lain. Akan tetapi kedua figur ini, kedua tokoh ini menjadi figur yang penting dalam proses penguburan Yesus. Mari kita lihat lebih jauh. Nah, dalam konteks pada waktu itu, sudah menjadi kebiasaan umum bagi keluarga atau teman dekat dari orang-orang yang disalibkan untuk membeli mayat atau tubuh yang sudah mati itu, dan kemudian menyediakan penguburan dengan terhormat. Karena kalau tidak, maka mayat itu akan terlantar begitu saja, dibiarkan begitu saja, dan tidak jarang menjadi makanan burung-burung liar atau binatang-binatang buas. Atau bahkan bisa juga terjadi mayat-mayat itu kemudian dibuang ke tempat sampah, ke dalam lubang bersama penjahat-penjahat lainnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka meminta supaya mayat itu boleh mereka perlakukan dengan terhormat dan mereka kuburkan dengan baik. Nah, dari teks yang kita baca tadi, mungkin ada baiknya kita perlu tahu siapa kedua murid ini. Murid yang pertama Nikodemus. Saya kira nama ini sudah menjadi nama yang tidak asing bagi kita. Di GPO kita sedang mempelajari Injil Yohanes. Dan dalam satu kesempatan kita mempelajari Yohanes 3, di mana kita melihat bagaimana Nikodemus mengunjungi Yesus pada malam hari. Kemudian mereka bercakap-cakap, dan di dalam percakapan itu, Nikodemus semakin yakin bahwa Yesus ini adalah utusan Allah. Dia mengalami keyakinan itu secara pribadi. Dan Yesus kemudian mengatakan kepadanya, kamu harus dilahirkan kembali. Apakah Nikodemus akhirnya dilahirkan kembali? Kalau mengikuti peristiwa ini, kemungkinan besar seperti itu. Nah, kemudian kita menemukan sosok Nikodemus yang sedikit lebih maju dengan lebih berani. Dalam pasal 7 ayat 51 dari Injil Yohanes, Nikodemus dengan lembut menegur Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah agamanya Yahudi, atau mungkin seperti badan legislatif seperti itu dalam konteks sekarang. Dia dengan lembut menegur mereka dengan mengatakan, apakah hukum Taurat menghukum seseorang, mengizinkan menghukum seseorang tanpa terlebih dahulu memberinya kesempatan untuk menjelaskan tindakannya. Dan lalu kemudian di dalam ayat 39 dari teks yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Nikodemus membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk membasuh tubuh Yesus sebelum dimakamkan. Nah, dari semua ini, kita mungkin bisa melihat atau mungkin bisa menyimpulkan bahwa Nikodemus kemungkinan besar telah di dalam hatinya telah mengalami yang namanya kelahiran baru, mengalami perjumpaan secara spiritual dengan Kristus. Dan dia kemudian memutuskan untuk menjadi murid rahasianya Yesus. Sungguh mengagumkan melihat pekerjaan ini, melihat pertumbuhan seseorang dalam kasih karunia, yang dia bertumbuh dalam keyakinannya, dalam imannya, dan dalam keberaniannya dalam waktu yang cukup singkat. Nah, murid yang lain yang disebutkan dalam teks firman Tuhan tadi adalah Yusuf dari Arimatea. Dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, kita diberitahu bahwa Yusuf juga adalah seorang murid. Dan kalau kita melakukan cross-reference dengan bagian Injil yang lain, misalnya dengan dalam Injil Matius 27 ayat 57 juga menegaskan hal yang serupa, bahwa Yusuf adalah murid Kristus. Markus mencatat bahwa ia adalah anggota dewan yang terkemuka dalam pasal 15 ayat 43. Tentu dewan yang dimaksud di sini adalah Sanhedrin tadi.
Dan dalam Injil Lukas ditambahkan bahwa Yusuf Arimatea ini adalah seseorang yang tidak menyetujui keputusan dan tindakan Sanhedrin, terutama dalam proses-proses penyaliban Yesus pada waktu itu. Nah, Yusuf dari Arimatea ini juga diketahui adalah seseorang yang berpengaruh dan kaya pada waktu itu. Nah, sampai pada masa penyaliban Yesus, Yusuf Arimatea ini takut secara terbuka untuk mengakui imannya kepada Yesus, untuk mengakui bahwa dia adalah seorang murid Yesus. Namun, pada saat penguburan ini, dia tidak ingin lagi tetap menjadi murid rahasia Yesus. Yusuf dari Arimatea ini sangat tersentuh ketika dia melihat bagaimana Yesus mati. Dan ketika dia melihat berbagai proses itu memberikan dia keberanian untuk mengakui Yesus secara terbuka sebagai Tuhannya. Apa yang specifically yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea pada waktu itu? Dia meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus dan boleh menguburkannya dengan layak. Nah, bagaimana dengan Nikodemus? Ayat 39 tadi memberitahu kita bahwa Nikodemus pun tergerak untuk tampil di depan umum dan beresiko dikritik dan bahkan dikucilkan oleh sama orang Yahudi. Karena dia berani menunjukkan diri sebagai seseorang yang juga terlibat di dalam proses penguburan Yesus ini. Nah, Alkitab uniknya tidak mencatat apa yang terjadi pada Nikodemus atau terhadap Yusuf dari Arimatea ini setelah peristiwa penguburan ini. Kita mungkin hanya dapat membayangkan, hanya dapat menebak-nebak tanggapan kemarahan dari orang-orang Yahudi yang melihat situasi ini. Kok bisa? Ini orang-orang yang terhormat dalam agama Yahudi, tapi kemudian menjadi orang yang mengambil bagian di dalam proses penguburan Yesus. Tetapi kepuasan Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini, mereka merasa senang karena mereka dapat melayani Yesus dengan terbuka. Itu bahkan lebih dari konsekuensi yang mungkin harus mereka terima dari orang-orang, dari penghinaan-penghinaan orang Yahudi. Nah, apa kira-kira hal-hal yang bisa kita pelajari, yang kita bisa renungkan dari kasih dan hormat Nikodemus dan Yusuf Arimatea? Ada dua hal yang bisa kita pikirkan bersama. Yang pertama, jika kita ini adalah benar-benar mencintai Kristus, kita tidak perlu takut untuk memberitahu orang lain bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita tidak perlu takut untuk mengasih tahu orang lain bahwa kita ini adalah miliknya. Jangan takut apa yang akan dikatakan atau apa reaksi orang lain terhadap kita. Beritahu dunia dengan berani bahwa kita adalah seorang Kristen dan bagikan Injil dengan terbuka, secara terbuka kepada orang-orang di sekitar kita. Bukankah 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. If we truly love Jesus, we should not be afraid to tell others that we belong to Him, that we are Christians. Do not be afraid of what people will say or think about you, about us. Tell the world boldly that we are a Christian and share the gospel openly with those around us. 1 Peter chapter 3 verse 15 says, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Hal yang kedua, jika kita benar-benar mencintai Yesus, mari rela menyerahkan semua yang kita miliki kepadanya. Yusuf dari Arimatea menempatkan reputasi baik yang dia nikmati dengan gubernur Romawi di tangan Kristus. Dia melakukan ini supaya mendapatkan izin untuk mengambil mayatnya Yesus. Saya cukup yakin bahwa
Pilatus tidak akan menyerahkan mayat ini jika yang meminta adalah orang-orang yang punya reputasi mungkin tidak dikenal atau orang-orang sembarangan seperti itu. Tetapi karena Yusuf dari Arimatea ini terkenal sebagai pemimpin Yahudi yang juga kaya di mata masyarakat, Pilatus mengabulkan permintaannya. Dan Yusuf rela menggunakan makamnya sendiri untuk penguburan Yesus. Ini adalah makam yang baru yang terletak dengan tempat di mana Yesus disalibkan, yang secara khusus dibangun oleh Yusuf untuk makamnya dan keluarganya, dan tentunya dengan biaya yang tidak murah. Dan satu lagi, makam itu belum pernah dipakai. Yang kedua, kita melihat bagaimana Nikodemus. Dia juga sama relanya seperti Yusuf untuk melayani Tuhan dalam penguburannya. Dalam ayat 39 tadi dikatakan, dia menyediakan campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Tujuan dari rempah-rempah ini diberikan adalah supaya mencegah atau menangkal bau busuk, bau tidak sedap dari tubuh yang sedang dalam proses pembusukan. Dan Nikodemus tidak tanggung-tanggung, dia dikatakan membawa 50 kati atau yang setara dengan 34 sampai 37 kg dalam ukuran saat ini. Suatu jumlah yang besar dan tentunya membutuhkan dana yang banyak untuk membelinya. Hanya orang-orang yang punya kemampuan financial yang baiklah yang akan membeli minyak seperti ini pada waktu itu. Second, if we really love Jesus, we must be willing to give up everything we have to him. Joseph of Arimathea places the good reputation he enjoyed with the Roman governor in Christ's hands. He did this to get permission to retrieve Jesus' body. I'm quite certain Pilate wouldn't have handed the body over to others who would have asked for it. But because Joseph of Arimathea was famous as a wealthy Jewish leader in the community, Pilate granted his request. Now let's look at Nicodemus. He was willing as Joseph to serve God in his burial. According to verse 39, he provided a mixture of myrrh, oil, and aloes oil about 50 caters by weight. The purpose of spices is to ward off unpleasant odors from rotting bodies. The amount of spices that Nicodemus brought was about 34 to 37 kgs, and the price was very expensive. Only people with great abilities could afford this at the time. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini memberikan satu perenungan kepada kita semua. Bersediakah kita seperti kedua murid ini, seperti Yusuf dan seperti Nikodemus, untuk menggunakan semua yang kita miliki, untuk membiarkan Yesus menggunakan semua yang kita miliki, apakah itu posisi kita, rumah kita, kekayaan kita, untuk kepentingan pekerjaannya? Jika jawabannya adalah iya, mari kita berkomitmen kepada Tuhan sekarang juga untuk menyerahkan semua hal ini kepadanya. Biarkan Tuhan melakukan apapun yang Dia inginkan dengan hidup kita, dan biarkan Dia menggunakan semua yang kita miliki dengan cara apa yang Dia anggap baik. Menutup renungan ini, ada satu kisah yang saya terinspirasi dari satu masa-masa ketika saya sekolah dulu. Waktu saya sekolah, ada satu pelajaran church history atau sejarah gereja yang menarik saya. Dan kenapa saya tertarik adalah karena saya suka melihat pengaruh kasih karunia Allah atas umatnya. Dan dalam salah satu tokoh yang menjadi favorit saya, katakan begitu, adalah seseorang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Dia juga adalah seorang pendeta atau katakanlah bishop di jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna pada waktu itu adalah jemaat yang mengalami begitu banyak persekusi, begitu banyak penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Kekaisaran Roma yang menguasai jemaat di Smyrna pada waktu itu mendesak orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu untuk menyembah kaisar atau menyembah dewa-dewa mereka. Tapi jemaat-jemaat di Smyrna tetap teguh. Dan salah satunya yang sangat teguh untuk mengingatkan jemaat-jemaat di sana untuk percaya, memelihara iman mereka kepada Kristus adalah Polikarpus.
Bahkan di salah satu ancaman untuk dia dibunuh, Polikarpus dengan berani mengatakan, 86 tahun aku melayani Kristus, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan kepadaku. Lalu bagaimana saya bisa menghujat rajaku yang adalah juru selamatku itu? Prajurit-prajurit Romawi yang mengancam dia, mengancam akan membakarnya, dia pun tidak bergeming, tidak takut. Dia mengatakan, kalian membakar, mengancam dengan api yang menyala selama 1 jam, dan sebentar lagi akan padam. Tapi kalian tidak tahu apa-apa tentang api hukuman abadi. Bawa apa yang kamu mau. Lalu mereka pergi dan kemudian mengikat dia ke tiang dan mulai membakarnya. Polikarpus mengatakan, nggak perlu, saya nggak perlu diikat. Biarkan aku menjadi seperti aku. Dia yang memberiku untuk menahan api akan memberiku juga untuk tetap kuat tanpa diamankan. Saat mereka mulai menyalakan api di sekelilingnya, Polikarpus tidak bergerak. Tetapi api itu tidak menyala dengan benar. Polikarpus tidak mati karena api itu. Orang-orang atau prajurit itu kemudian membunuhnya dengan pisau belati. Tapi orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu begitu kagum, mereka boleh melihat bagaimana keteguhan iman orang-orang percaya, termasuk Polikarpus, dan membandingkannya dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena Polikarpus yang begitu terdorong oleh cinta dan kagum oleh anugerah Kristus, dia tidak mau meninggalkan raja yang menyelamatkannya. Cinta dan hormatnya kepada rajanya mengalahkan ketakutannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam momentum Sabtu sunyi ini, Sabtu teduh ini, kiranya kita merenungkan kembali, kalau kita memang mengatakan atau mengakui bahwa Yesus adalah pribadi paling berarti bagi kita, sudahkah kita mengungkapkan kasih dan hormat kita kepadanya melalui hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami semua bahwa ada karakter-karakter atau tokoh seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang walaupun pada saat-saat terakhir baru berani mengungkapkan iman mereka kepada Engkau, menunjukkan mereka adalah mengikut Kristus, tapi mereka berkontribusi pada satu peristiwa yang penting, yaitu dalam proses penguburan Kristus. Mungkin kami pada hari-hari ini juga adalah orang-orang yang takut, orang-orang yang merasakan penolakan-penolakan kalau kami menyatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Tapi biarlah Tuhan, teladan dari Nikodemus dan Yusuf Arimatea ini boleh menolong kami, bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan untuk menyatakan Kristus sebagai Tuhan kami dalam hidup kami pada saat ini. Tidak ada yang perlu kami takutkan kalau ada orang-orang yang menolak kami. Bahkan firman-Mu mengatakan kepada kami semua, untuk kami secara berani menyampaikan Injil itu kepada orang-orang yang sekitar kami, dengan lemah lembut dan hormat kepada orang lain. Tuhan, biarlah momentum hari ini boleh menjadi momentum yang meneguhkan iman kami kepada Tuhan, momentum yang menolong kami untuk terus berjalan dalam terang dan kasih Tuhan, untuk terus hidup menjadi anak-anak yang mencintai dan mengasihi Kau. Terima kasih untuk firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.